Nah ini pakai sistem, kalau di bukunya Pak Hero Trade pakai sistem yang A. Jadi dia open di jam 1 ya. Di jam 1 udah dipasang open posisi buy and sell gitu. Misalnya ini nih hari Senin. Nah ini hari Senin tuh jam 1 tuh di candle yang ini nih. Candle yang di kotak paling terakhir nih. Nah ini jam 1 naik, kemudian saya kotakin gitu. Nah saya ngotakin cukup 4 candle aja sebenarnya ya. Terus saya pasang sell stop di sini dan buy stop di sini. Pasang sell stop di sini, pasang buy stop di sini, dan pasang sell stop di sini, Pak. Nah yang mana yang kesentuh itu yang akan aktif gitu. Nah udah, gampangnya ya udah, ini yang pasti aktif sell, ini yang aktif pasti sell doang ini. Jadi udah lumayan gitu. Saya biasanya ngambil RR 1/3, dapat yang di sini. Ini sebenarnya taruh sini. Nah biasanya 1%. Nah berarti 1%-nya ini 1%, misalnya akun saya 10.000, berarti 1% 100. Nah berarti setiap open saya meriskan 1% dari total jumlah selisih pips ini, terus dapetin $300 buat dari TP3-nya gitu. Ini juga profitnya. Hari ini juga profit nih. Memang 3 hari ini lagi profitnya, hari Senin, Selasa, Rabu lagi profit. Kalau yang minus tuh ada nih. Nah ini minus nih, Pak. Jadi saya masukin tuh dari jam 1, ini jam 1 di sini. Nah ini minus nih ya. Open buy stop di situ, sell stop di sini gitu ya. Nah ini ketarik nih buy stopnya ke aktif duluan, terus dia turun gitu. Tapi sellnya tetap aktif juga, tapi TP juga nih sellnya. Saya udah nge-backtesting juga ya beberapa pair gitu ya, dan mungkin pair ini yang cocok dengan sistem saya. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang suka pakai SL-nya digeser, Pak ya, digeser ke break even kalau udah profit 1% gitu. Nah ini kayak udah profit 1%. Biasanya ada beberapa orang yang ngegeser SL-nya ke atas gitu. Jadi kalau udah bebas risiko lah berarti tradingnya gitu. Nah kalau menurut saya, hasil dari backtesting saya juga, kalau geser itu malah menurunkan profitnya gitu. Kadang ada yang turun bentar terus langsung naik gitu, itu ada juga gitu. Jadi selama ini saya nge-trade nggak pernah geser-geser SL gitu. Dan pasang SL udah saya biarin. Dari hasil dari backtesting beberapa kali kena saya taruh break even, malah persentase profitnya jadi lebih berkurang gitu. Saya juga udah nge-backtest beberapa pair ya, ada kayak Euro USD, ada USD JPY, ada SAU USD gitu ya. Dan menurut saya ya strategi ini saya cocoknya di Euro CHF nih terutama. Memang hasil dari backtesting saya merasa saya nggak cocok tuh sama hasilnya gitu, lebih cocok di Euro CHF ini gitu. Gitu aja sih, karena hasil backtestingnya aja gitu. Kadang kalau lagi running profit ini gini, Pak ya, kan saya langsung nargetin 1/3 risk rewardnya, Pak ya. Nah kalau udah risk rewardnya udah 1, apalagi udah 2, nah itu udah psikologi saya tuh udah terganggu tuh. Wah, close gak ya, itu pasti kadang sering tuh. Cuma karena saya udah yakin sama hasil backtest saya, 1/3 sebenarnya secara jangka panjang udah bagus sih gitu. Ya udah saya biarin aja sampai TP3 gitu. Dan akhirnya ya banyak yang cocok gitu, banyak yang udah profit duluan. Meskipun kita udah backtest strateginya, udah tahu secara luar dalam, ternyata masih ada ya perasaan itu ya. Close nggak nih? Iya masih ada tuh. Apalagi yang di challenge yang fase 2 nih kan. Fase 2 udah lebih deg-degan nih tradingnya, karena udah lolos phase 1, jangan nyampe kalah lah yang phase 2 gitu kan. Udah, emang psikologi tetap ada walaupun udah yakin dengan strateginya, itu tetap ada. Apa mungkin di phase 2 ini tradingnya lebih ada tekanan daripada phase yang pertama? Iya ada. Walaupun sebenarnya kan di phase 1 target kita 8% dan cuma dikasih waktu 30 hari ya, Pak ya. Nah di sana setiap saya trading saya ngeresikonya 1% risknya gitu. Tapi kalau di phase 2 ini saya turunin resikonya 0,5% karena targetnya lebih kecil, yaitu 5%, dan jangka waktunya 60 hari. Jadi saya bisa lebih santai aja, pakai yang risknya 0,5% aja, dan nanti
di fundednya harusnya besok saya udah dapat fundednya, saya juga pakai strategi yang saya gunakan di phase 2 ini, cuma pakai risknya 0,5% aja, overall drawdown juga, dan juga kita nggak dikejar waktu. Yang penting kita dapat profit 1% 2% juga is okay gitu kan. Udah balik modal juga ya, 1% aja udah balik modal dari 10.000, dari biaya pendaftaran 1,2 juta, 1% 10.000 udah 1,4, udah balik modal sebenarnya. Apa mungkin tradingnya pakai indikator? Karena ada juga anggapan semakin banyak indikator semakin tinggi akurasi profit. Gimana menurut Pak Rahmat nih? Yang saya scan dari Trendmaster juga saya nggak pakai sama sekali indikator ya. Mas mau nanya terkait jam trading, itu kita lihat peluang atau hanya sesuai setup trading? Kalau saya sesuai setup trading Pak ya. Jadi karena saya juga masih ada kesibukan di kerjaan juga. Jadi ya jam 1 tuh jam istirahat saya udah selesai gitu. Jadi saya cuma bisa masang buy stop, sell stop, terus udah saya tinggal. Jadi mau hasilnya gimana paling baru saya cek sorenya itu. Gitu. Jadi udah sesuai setup trading. Udah pokoknya pasang kotak, garis, pasang buy stop, sell stop, udah selesai. Gak saya pantau lagi sampai sore. Ada pertanyaan lagi nih, Mas, satu lagi dong terkait itu hitungannya gimana? Mungkin maksudnya loadnya mungkin. Oh ya, kalau loadnya saya ngitungnya pakai kalkulator ya Mas ya, karena di kerjaan nggak bisa megang komputer gitu. Ini saya ngitung tinggal ini pipsnya berapa. 51 ini sekitar 12 pips nih, sekitar 12 pips. Ini spot ini sekitar 12 pips. Nah kalau resiko saya 100 berarti saya tinggal ngebagi 100 bagi 120 poin, 0,83 ya kalau nggak salah itu Pak ya. Jadi triknya saya bisa yang penting saya udah bisa dapat pendanaan. Kalau udah pendanaan kan saya nggak ada batasan waktu gitu, mau mungkin bulan pertama saya minus, yang penting saya nggak melanggar aturan maksimal minus 12%, saya tetap masih bisa lanjut gitu. Jadi yang penting saya udah dapat div account, mau saya 1 bulan tetap ada minus, total minusnya hasil akhirnya minus 5% nggak masalah gitu, karena hasil bulan depannya mungkin aja bisa profitnya tinggi. Apa mungkin nanti ke depannya ada rencana buat nambah pendanaan lagi? Ada. Ya nanti setelah saya terbukti dapat withdraw yang pertama, mungkin hasil withdrawnya saya pakai buat daftar lagi, terutama yang di 20.000 atau mungkin 50.000. Kadang juga saya tahu ini strategi saya nggak akan bekerja di setiap bulan ya, jadi kadang memang ada bulan yang minus gitu, cuma mumpung ada modalnya dan modalnya bukan dari saya gitu, hasil dari profitnya ya nggak masalah. Dan yang terakhir mungkin ada saran dari Pak Rahmat buat teman-teman yang baru trading, masih berjuang atau mungkin punya rencana ikut platform juga ke depan. Ya baik, yang pertama mungkin yang buat yang baru, mentor ya, mentor tuh butuh banget gitu ya, walaupun memang saya awalnya nggak ada mentor, cuma perjalanan dari awal saya belajar otodidak sampai sebelum ketemu komunitas Hero Trade ini, saya nggak ada apa-apa kecuali yang IA buat saya doang gitu ya. Memang manualan tuh saya masih jelek banget gitu, tapi setelah dapat komunitas ini, belajar dari bukunya Trendmaster, saya paham psikologi, money management dan lain-lain, udah lumayan oke gitu. Backtesting kalau bisa lebih dari 100 data. Kalau saya sendiri pribadi, saya nge-backtesting 1 tahun, dari tahun Januari 2021 sampai sekarang gitu ya, dan itu nggak cuma di satu pair, di semua pair, ada beberapa pair euro. Jadi saya bisa ngeliat probabilitas teknik saya ini cocoknya di mana gitu. Mungkin ada memang di teknik saya yang saya pakai memang mungkin cocoknya di euro CHF doang gitu, dan euro USD nggak cocok gitu. Jadi memang ada teknik yang 100% benar, dan taunya dari mana ya dari backtesting itu.